Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Qila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa ila ruhi jami'il quburin ali la ilaha illallah min ladun sayyidina Adam ila yaumil qiyamah. Wa ila arwahi jami'a asatidatina wa muallimina min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-an. Wa naususan ila ruhi murabbi arwahina wa syaikhi masyaihina ani asyaikal muallim Muhammad Syafi'i Hazami bin Muhammad Shalih Al-Raidi wa ila ruhi sayyidina ani al-ustad Ki Ahmad Rifi Arif bin Qasad Mansur. Wa naususan ila arwahi muallifi hadhihi al-kutub al-makruh fi hadzal madi syarif ani madar al-hikam wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami' man sabaquna bil imani wal mamat bi niyatil qabul wa tamami kulli sul wa naili kulli ma'mul ila hadrati rasul. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kembali kita akan baca syarah kitab Hikam dan kita akan baca hikmah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fi ma dhumina laka wa taqsiruka fi ma tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ijtihaduka kesungguhan kamu, perjuangan kamu, fima dhuminalaka di dalam meraih sesuatu yang telah dijamin untukmu, wa taqsiruka dan lalainya kamu, artinya kamu tidak berjuang, kamu santai-santai saja, fima tuliba minka pada sesuatu yang dituntut, diperintahkan minka dari kamu. Jadi kamu diperintahkan untuk meraih, mengejar dan mengerjakannya. Nah, kalau kamu lakukan seperti itu, dalilun itu adalah dalil bukti alantimasil basirati minka. Bukti atas intimasil basirah, butanya mata hati minka dari kamu. Artinya menunjukkan bahwa mata hati kamu buta, salah menilai dan salah melihat, atau tidak melihat memang dia, karena kan buta. Yani mandaki musannif anna jtihadaka ayyuhal muridu fi talabi ma domina ay takaffalallahu laka bihi minar rizqi binawi qali ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa taqsiruka ay tafrituka fi ma talaba minka minal ibadah binawi qali ta'ala ya ayuhan nasu budu rabbakum dalilun wa burhanun ala intimasi ay amal basirati minka wa hiya ainun fil qalbi tudraku biha al umurul ma'nawiyatu kama annal ainal basirata tudraku biha al umurul hissiyah. Yani mandaki musannif, artinya mandaki Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, anna jihadaka bahwasanya kesungguhan kamu, perjuangan kamu, ayyuhal muridu hai murid, fi talabi ma domina di dalam meraih mencari sesuatu yang telah menjamin, ay takaffalallahu laka bihi minar rizqi, sesuatu yang Allah jamin untuk kamu, minar rizqi berupa rizki. Binawi qali ta'ala, sumpama firman dengan sumpah firman ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada satupun binatang melata di muka bumi kecuali Allah. Allah di sini jangan diartikan atas. Nanti ada kesan kita menekan Allah, kita mewajibkan Allah
untuk memberikan rezeki kepada makhluk, enggak. Yang lebih tepat ala di sini diartikan min. Berarti artinya illa kecuali alallahi, ai minallahi dari Allah, rizquha rezekinya. Rezeki dabbah tadi ya. Ayat tegasnya wa taqsiruka, dan kelalaian kamu, ay tafrituka, lalainya kamu, fima talaba minka minal ibadah, di dalam melakukan sesuatu yang Allah tuntut dari diri kamu, yaitu ibadah. Artinya kelalaian kamu dalam melakukan ibadah, sementara ibadah itu Allah perintahkan dan Allah tuntut agar kamu mengerjakan ibadah. Binawi qali ta'ala, dengan sumpama firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai seluruh manusia, beribadahlah kalian rabbakum, kepada Tuhan kalian. Nah, kalau kamu lakukan itu, pertama kamu berjuang keras, ngoyo ya, pokoknya super ekstra, mencurahkan seluruh tenaga di dalam mencari dan meraih sesuatu yang Allah sudah jamin untuk kamu. Artinya di dalam mencari rezeki, di mana rezeki ini Allah sudah jamin buat kamu. Kemudian kamu sungguh-sungguh, kamu curahkan seluruh tenaga, kamu berijtihad gitu ya. Bahkan kalau perlu 24 jam nggak usah tidur, nyari duit terus gitu. Sementara rezeki itu Allah udah jamin. Mana dalilnya? Dalilnya adalah tidak ada satupun binatang melata yang di muka bumi kecuali Allah, ay minallah, dari Allah rezekinya. Berarti kan ayat ini menjamin gitu ya. Di sisi lain kaitannya dengan ibadah, di mana Allah merintahkan kamu untuk ibadah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, sholat ya dan lain-lain, itu ibadah. Sementara kamu malas, sementara kan belum ada jaminan dalam masalah ibadah. Nah, ketika kamu lakukan itu, dalilun, itu adalah dalil bukti, wa burhanun, dan juga argumentasi, alantimasi ay amal basirati minka, berarti dalil dan bukti bahwa mata hati kamu buta ya. Artinya kamu tidak mampu melihat. Apa sih al-basiratu? Wahia, dan dia al-basirah ainun fil qalbi, mata yang ada di dalam hati. Tudraku biha al-umurul ma'nawiyah, yang dengan mata ini bisa dipahami al-umurul ma'nawiyah, perkara-perkara yang sifatnya ma'nawiyah. Kama annal ainal basirah, sebagaimana mata yang melihat, yaitu mata kepala, tudraku biha al-umurul hissiyah, bisa dipahami, diketahui dengannya perkara-perkara yang sifatnya hissi, hal-hal yang sifatnya konkret. Jadi memang dalam diri kita tuh ada yang namanya mata kepala ya, mata yang ada di kepala. Nah, dengan mata kepala ini kita bisa memahami hal-hal yang sifatnya nyata, konkret, hal-hal yang bisa ditangkap oleh panca indera. Misalnya ini pulpen, ini kitab, ini meja, ini bangku, ini tiang, dan seterusnya. Nah, itu bisa dipahami oleh mata kepala gitu ya. Tetapi dalam hati kita, dalam kalbu kita, ada yang namanya mata hati. Nah, mata hati disebut al-basirah. Kalau mata kepala hanya bisa memahami hal-hal yang konkret yang tadi saya sebutkan, tetapi mata hati dia bisa memahami al-umur al-ma'nawiyah, perkara-perkara yang sifatnya abstrak, yang tidak nyata. Seperti orang yang mata hatinya melek, katakanlah dia memandang bahwa ilmu itu penting, bahwa sholat itu penting, bahwa sholat itu perbuatan baik, bahwa berjudi, mencuri adalah perbuatan yang tidak baik. Itu kalau mata hatinya mampu melihat. Tetapi orang-orang yang mata hatinya tidak mampu melihat, mata hatinya buta, dia tidak memahami bahwa beriman, sholat, ibadah adalah pekerjaan baik yang Allah ridhoi. Sementara berjudi, mencuri, berzina adalah perbuatan maksiat dan dosa. Dia nggak paham. Artinya kenapa? Karena mata hatinya buta, tidak mampu membedakan mana perkara-perkara yang baik dan mana perkara yang buruk. Nah, salah satu ciri-ciri mata hati kita dianggap buta, mata hati buta, yaitu ketika katakanlah dalam hal masalah rezeki, padahal rezeki Allah sudah jamin. Setiap makhluk Allah sudah jamin rezekinya.
si A jamin rezekinya, si B rezekinya sudah jamin, tetapi malah justru kita ngoyo, kita berjuang keras mencari rezeki, gitu ya, mencari rezeki. Padahal rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala sudah jamin, gitu. Ya dengan ayat tadi itu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun binatang melata di muka bumi, ya manusia, ya binatang, ya kebo, kambing, ayam, kecuali seluruh rezekinya adalah dari Allah. Nah di sisi lain, hal-hal yang Allah perintahkan agar kita semangat melakukannya, ibadah, sholat, segala macam, justru kita malas. Padahal ayatnya jelas, ya Yohanes subudu rabbakum. Nah kalau itu kita lakukan, berarti mata hati kita buta. Artinya tidak mampu melihat, tidak mampu menilai sesuatu yang mana seharusnya didahulukan, sesuatu yang harusnya diposisikan pada tempatnya, kita acak-acak gitu. Berarti mata hati kita buta. Jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, ketika berbicara apakah benar rezeki Allah Subhanahu Wa Taala sudah jamin? Karena bisa jadi di antara kita berpikir senang, hore rezeki udah dijamin sama Allah, berarti gak usah ngapa-ngapain dong, rezeki datang. Gak usah ngapa-ngapain dong, rezeki datang. Gak taunya yang datang rezeki tetangga, ya. Anak orang yang namanya rezeki. Apakah benar? Jawaban Allah benar. Rezeki sudah Allah jamin, dan tiap makhluk Allah sudah jamin rezekinya. Artinya ketika kita bicara bahwa rezeki Allah sudah jamin, ini bicara tentang hakikat, dimana secara hakikat kita orang mukmin wajib meyakini rezeki setiap makhluk Allah sudah jamin. Ya, cuman kan ada yang banyak rezekinya, ada yang dikit, ada yang sedang, ada yang diluaskan rezekinya, ada yang disempitkan. Jadi secara hakikat rezeki Allah sudah jamin. Ayatnya jelas tadi ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Nah cuma kita jangan lupa bahwa ada hakikat, ada syariat. Secara syariat, bagi mereka yang masih makomnya makom kasab, dia harus menjemput rezeki tadi, dia harus bekerja mencari rezeki tadi, dia harus berusaha untuk meraih rezeki tadi, dan itu Allah perintahkan. Dalam surah Al-Jumu'ah Allah berfirman, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Artinya apabila salat telah dilaksanakan, walaupun ahli tafsir banyak menafsirkan salat Jumat gitu ya. Apabila sholat telah dilaksanakan, fantashiru fil ardi, bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki Allah, carilah karunia Allah. Nah ayat ini ayat menjelaskan tentang syariat, bahwa mereka yang pada makom kasab tetap dia harus nyari duit, dia harus menjemput rezeki yang Allah sudah jamin. Nah itu harus seperti itu. Artinya secara hakikat kita yakini rezeki Allah sudah jamin, ayatnya jelas dan seterusnya. Secara syariat, kalau memang kita makom kasab, ya kita usaha. Kalau kita berusaha juga salah. Bahkan zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ada seseorang tuh dia makom kasab, tetapi di masjid aja ibadah segala macam, dia intikaf berhari-hari. Ditanya sama Umar, ente punya keluarga nggak? Punya. Ente ngapain di sini? Anak itikaf pengen agar Allah ngasih rezeki, kali-kali aja Allah kirim duit 3 karung, 5 karung dia. Umar begitu dengar itu kaget dia, dan dia terperanjat. Apa yang dilakukan Umar? Orang tadi diusir. Ente keluar dari masjid, usaha. Artinya apa? Orang ini hanya melakukan hakikat saja, dia hanya berpegang kepada hakikat, tetapi syariat ditinggalkan. Sementara kalau dia masih makom kasab, dia tetap harus berusaha. Tadi ayatnya jelas gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa secara hakikat betul rezeki Allah sudah tetapkan, Allah sudah jamin. Cuma secara syariat ya tetap kita harus berusaha, harus bekerja, segala macam lah ya. Artinya berusaha untuk mencari rezeki, menjemput rezeki Allah itu juga perintah Allah gitu. Nah itu jawaban ketika pertanyaan tadi, apakah rezeki Allah sudah jamin? Jawabannya seperti itu. Kita lanjutkan bacaan kita. Wa fuhima minal musannifi anna dalilan timasil basirati huwa ijtima'ul amrain. Dipahami dari ucapan musannif Imam Ibn Athaillah As-Sakandari bahwasanya bukti intimasil basirah, butanya mata hati, huwa ijtima'ul amrain, yaitu kumpulnya 2 perkara. Artinya ketika 2 perkara ini kumpul pada diri kita,
maka itu tanda mata hati kita tidak mampu melihat dengan baik, mata hati kita buta. Apa tuh dua perkara tadi? Kita lanjut. Ini maksud saya al-ijtihad fi talabi rizki, yaitu berjuang dalam mencari rezeki, tapi dibarengi dengan mataksiri fil amal, lalai dalam amal. Jadi ketika seorang dia hanya nyari rezeki, nyari duit dan seterusnya, sementara dia nggak mau sholat, dia nggak mau ibadah, dia lalai dalam ibadah. Nah kalau dua hal tadi kumpul pada diri dia, berarti mata hatinya adalah buta. Gitu. Kenapa? Ya karena tadi dia hanya mengejar sesuatu yang bahkan Allah sudah jamin, yaitu rezeki. Sementara sesuatu yang Allah belum jamin, bahkan Allah perintahkan untuk dikerjakan, malah ditinggalkan. Oleh karena itu yang bagus adalah begini, yang bagus, mencari rezeki adalah perintah Allah. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Tetapi jangan kita lupa bahwa ibadah sholat juga perintah Allah. Aqimus sholat, dirikan sholat. Zakat juga perintah Allah. Wa atuz zakat, puasa juga perintah Allah. Oleh karena itu seseorang yang bijak adalah dia akan laksanakan perintah Allah tersebut. Perintah nyari rezeki, dia nyari duit. Perintah sholat, dia tetap sholat, jaga sholat 5 waktu walaupun dia sibuk nyari duit. Nah ini berarti bijak nih, gitu ya. Ketika puasa, ya dia tetap puasa, dan dia juga melaksanakan perintah-perintah yang lain. Oleh karena itu sangat-sangat tidak bijak ketika seseorang sampai meninggalkan sholat, tidak mau ibadah dengan alasan saya sibuk nyari duit, saya punya kewajiban nafkah buat keluarga. Nah ini nggak bijak. Kenapa nggak bijak? Karena dia hanya melihat hak keluarga. Betul, hak keluarga untuk dinafkahi. Betul, dia nyari rezeki. Betul, karena ingin memenuhi hak keluarga. Tapi jangan lupa, di sana masih banyak hak-hak yang lain. Ada hak Allah, ada hak tetangga, dan seterusnya. Di antara hak Allah adalah bahwa kita wajib menyembah Allah, yaitu dengan cara sholat 5 waktu dan seterusnya. Ya mudah-mudahan di samping kita berusaha mencari rezeki, juga kita penuhi hak-hak Allah, artinya tetap kita sholat, tetap kita ibadah, sehingga kita menjadi orang yang bijak, gitu ya. Artinya perintah Allah nyari rezeki, kita kerjakan. Perintah Allah sholat, kita kerjakan sholat. Perintah Allah puasa, kita puasa, dan seterusnya. Saya lanjut. Jadi lagi dan lagi, ketika dua hal ini kumpul dalam diri kita, pertama kita ngoyo, kita berjuang keras mencari rezeki. Cuman saya di satu sisi kita nggak mau ibadah, kita tinggalin sholat. Nah itu tandanya mata hati kita buta, tidak mampu melihat, tidak mampu melihat dan menilai bagaimana seharusnya. Wa akhbara anil amrayni biqaulihi, dan musannif Iman Ibn Athaillah Sakandari memberitakan tentang dua perkara tadi, al-ijtihad fi talabi rizq, kemudian yang kedua at-taqsir fil amal biqauli, dan ucapannya dalilun, itu adalah bukti. Kenapa? Li anna fa'ilan, karena lafaz wazan fa'ilan, dalilan fa'ilan, dalilun fa'ilun, nawazan fa'il, yastawi fihi al-mufradu wa ghairuhu. Yastawi sama fihi pada wazan fa'il, al-mufrad wa ghairuhu, bentuk mufrad dan selainnya. Artinya dia termasuk wazan yang bisa digunakan untuk mufrad dan juga untuk selain mufrad, kayak sobur gitu ya, dan seterusnya. Jadi lafaz dalil bisa digunakan untuk mufrad dan juga selain mufrad. Dan di sini kan mubtadanya dua, artinya komponennya dua. Pertama, sungguh-sungguh dalam mencari sesuatu yang Allah udah jamin. Kedua, lalai dalam ibadah. Kemudian khobarnya dalilun, mufrad khobarnya. Dijawab bahwa lafaz dalilun dia wazan fa'il, bisa digunakan untuk mufrad dan juga selain mufrad. Terakhir, wa ma idza jatahada fi talabi rizqil halal. Adapun apabila seseorang berjuang keras dalam mencari rezeki yang halal, tapi min ghairi taksirin fil ibadah, dia nggak lalai dalam ibadah, dia tetap sholat, jaga sholat 5 waktu, dia tetap melaksanakan perintah Allah yang lain, tetap dia jaga hak-hak yang lain. Nah orang yang seperti itu, fa inna yadkhulu fi hadithi, maka semua ada seperti itu, dia masuk dalam hadis, dia masuk dalam orang-orang yang diisyaratkan oleh hadis Rasulullah yang bunyinya begini: man bata kalan min talabil halal bata maghfuran lah. Siapa orang yang bermalam, artinya malam-malam dia tidur istirahat, kalan dalam keadaan lelah, min talabil halal, tersebab siangnya dia nyari rezeki yang halal, malam kelelahan.
bata maghfuran lah, maka orang tadi dalam malam itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya begini. Kesimpulannya adalah bahwa mencari rezeki Allah perintahkan. Ibadah yang lain, sholat, puasa juga Allah perintahkan. Cuma bedanya adalah kalau masalah rezeki Allah udah jamin gitu. Sementara masalah ibadah sholat segala macam itu belum ada jaminan. Oleh karena itu hendaklah kita berusaha bagaimana kita lebih sungguh-sungguh, lebih giat meraih sesuatu yang Allah belum jamin, yaitu masalah ibadah tadi. Sementara sesuatu yang Allah sudah jamin, jangan sampai mengalahkan sesuatu yang Allah belum jamin. Artinya kita ngoyo, kita sungguh-sungguh curahkan seluruh tenaga untuk mencari rezeki yang sesungguhnya Allah sudah jamin, tetapi di sisi lain kita lalaikan ibadah. Kalau dua-duanya bagus gitu ya. Cari rezeki silakan, nyari duit silakan, kerja silakan, karena memang ada perintah dari Allah dan ada kewajiban ngasih nafkah buat keluarga. Tetapi jangan lupa sholat tetap laksanakan, ibadah tetap laksanakan, karena sholat juga adalah hak Allah dan Allah perintahkan juga. Jadi sangat-sangat tidak bijak ketika dengan alasan saya sibuk nyari duit, sibuk kerja buat keluarga, sekarang mah udah wajib ngasih nafkah, hak Allah kita tinggalkan, sholat kita tinggalkan, ibadah kita tinggalkan, dan seterusnya. Artinya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu memberikan hak pada yang berhak. Ini hak Allah, ini kita kasih Allah haknya. Ini hak keluarga, ini kita kasih haknya. Ini hak teman, ini kita kasih haknya. Ini hak tetangga, ini kita kasih haknya. Ini hak badan, ini katakanlah badan perlu istirahat, malam tidur dan seterusnya, kita kasih haknya. Itulah yang dimaksudkan sabda Rasulullah, a'ti kulladzi haqqin haqqah. Berikanlah setiap orang yang memiliki hak akan haknya. Jadi jangan sampai kita acak-acak tuh hak. Ada hak yang kita kasih, ada juga hak yang kita nggak kasih. Atau jangan-jangan semuanya nggak dikasih haknya, sudah amburadul. Itu yang bisa disampaikan, dan penjelasan tentang hikmah yang kelima, ijtihaduka fima dhaminalaka, bisa juga dibaca fima dhaminalaka, wa taqsiruka fima tuliba minka. Kita baca talaba juga bisa, failnya ke Allah nanti. Dalilun ala intimasil basirati minka. Insyaallah nanti pada kesempatan berikutnya kita akan baca hikmah yang keenam, la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi fi du'a mujiban liyaksika ila akhirih. Agak panjang juga ya. Pada akhirnya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.